Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah, saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian praktek lapangan satuan pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Apa kabarnya pada hari ini? Nah, jika ibu tanya kabar, maka anak-anak menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes, Allahu Akbar. Seperti itu ya, bisa? Oke. Ibu tanya sekali lagi ya, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul untuk menuntut ilmu bersama-sama ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini ibu yang akan memimpin doa ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya, ibu akan mengecek kehadiran kalian. Afrizal hadir. Bentang, Bentang sakit. Mari kita doakan Bentang supaya cepat sembuh agar dapat kembali belajar di kelas bersama-sama dengan kita ya. Selanjutnya, Desrika hadir. Fahmi hadir. Radit hadir. Rizky hadir. Alhamdulillah. Anak-anak, coba sekarang perhatikan sekitar kalian. Apakah masih ada sampah? Jika masih ada sampah, coba dibuang terlebih dahulu ya. Lalu perhatikan seragam kalian. Apakah sudah rapi? Jika belum, bisa dirapikan terlebih dahulu. Oke, bagus. Jika lingkungannya sudah bersih, seragamnya sudah rapi, artinya kalian sudah siap untuk belajar. Coba kita tepuk semangat yuk. Bisa kan? Oke, kalau bisa tepuk semangat. Semangat. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Materi yang dibahas yaitu mengenai segi banyak. Nah, sebelumnya ibu akan mengulas materi kita pada pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Ya, betul Fahmi. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas materi mengenai pengukuran. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, apa saja satuan dalam pengukuran panjang? Ya, betul sekali Afrizal. Satuan dalam pengukuran panjang ada 7, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke, selanjutnya. Siapa yang tahu satuan dalam pengukuran berat? Ya, silahkan Desrika. Tepat sekali. Sama ya, satuan dalam pengukuran berat ada 7 juga, yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Oke, berarti anak-anak ibu masih ingat ya pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai segi banyak. Sekarang coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Coba sebutkan apa saja benda yang ada di dalam kelas ini. Betul, ada papan tulis. Lalu ada penggaris. Ada apa lagi? Ya, jadwal piket. Nah, benda-benda yang sudah kalian sebutkan tadi merupakan contoh dari bentuk segi banyak. Lalu, apa itu segi banyak? Nah, segi banyak itu merupakan
suatu bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis yang memiliki banyak segi dan juga sudut. Ada yang masih ingat apa itu sudut? Nah, sudut itu merupakan daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang titik pangkalnya sama. Contohnya seperti ini. Lalu ada yang masih ingat apa itu sisi? Ya, sisi merupakan garis-garis yang membentuk suatu bangun datar yang dibatasi oleh titik sudut. Selanjutnya, ciri-ciri segi banyak. Ciri-ciri segi banyak ada 5. Yang pertama, segi banyak merupakan bangun tertutup. Yang kedua, segi banyak memiliki minimal 3 sudut. Yang ketiga, segi banyak memiliki minimal 3 buah sisi. Yang keempat, jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi. Dan yang kelima, sisi-sisinya itu ditutupi oleh garis yang lurus atau garis yang tidak melengkung. Segi banyak terdapat 2 jenis. Yang pertama, segi banyak beraturan, dan yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan merupakan segi banyak yang seluruh sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jadi, jika sisi-sisi dan sudut-sudut pada suatu bangun segi banyak memiliki ukuran yang sama, maka disebut sebagai segi banyak beraturan, atau biasa juga disebut sebagai poligon. Sedangkan segi banyak tidak beraturan merupakan suatu bangun segi banyak yang seluruh sisinya tidak sama panjang dan seluruh sudutnya tidak sama besar. Berdasarkan pengertian yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri segi banyak beraturan ada 2. Yang pertama, memiliki sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki sudut yang sama besar. Sedangkan ciri-ciri segi banyak tidak beraturan sama ya, ada 2 juga, yaitu memiliki sisi yang tidak sama panjang dan yang kedua memiliki sudut yang tidak sama besar. Selanjutnya, agar lebih jelas, Ibu akan memberikan beberapa contoh bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang pertama, bangun segi banyak beraturan. Contohnya, segitiga sama sisi. Bangun ini memiliki 3 buah sisi yang sama panjang dan 3 buah sudut yang sama besar. Selanjutnya, persegi atau segi 4 beraturan. Bangun ini memiliki 4 buah sudut yang sama besar dan 4 buah sisi yang sama panjang. Yang ketiga, contohnya adalah segi 5. Segi 5 merupakan bangun yang memiliki 5 buah sudut dan 5 buah sisi. Segi 5 juga biasa disebut dengan pentagon. Selanjutnya, segi 6. Segi 6 merupakan bangun yang memiliki 6 buah sisi dan 6 buah sudut. Segi 6 juga sering disebut dengan heksagon. Selanjutnya, segi 8. Segi 8 merupakan bangun yang memiliki 8 buah sisi dan 8 buah sudut. Segi 8 juga biasa disebut dengan oktagon. Selanjutnya, contoh bangun segi banyak tidak beraturan. Yang pertama, trapesium. Trapesium merupakan bangun yang memiliki 4 buah sisi, di mana 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Dan trapesium memiliki 4 buah sudut. Yang kedua, jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun yang terdiri dari 4 buah sisi, di mana dua sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama dan memiliki 4 buah sudut. Sudut-sudut yang berhadapannya pun sama besar. Yang ketiga, persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang dan memiliki 4 buah sudut, di mana dua sudut yang berhadapan memiliki besar yang sama. Selanjutnya, layang-layang. Layang-layang memiliki 4 buah sisi yang berhadapan sama panjang dan
memiliki 4 sudut. Sudut yang berhadapannya pun sama besar. Selanjutnya kita akan membahas bangun yang bukan termasuk segi banyak. Suatu bangun dapat dikatakan bukan segi banyak apabila 1. Bangun data tersebut tidak dibentuk dari garis lurus, misalkan dibentuk dari garis lengkung atau garis yang bersilangan. Yang kedua, apabila bangun tersebut tidak tertutup, maka disebut sebagai bukan segi banyak. Contoh-contohnya seperti berikut. Gambar 1 dan 2 dapat dikatakan sebagai bukan segi banyak. Mengapa? Karena kedua bangun tersebut dibentuk oleh garis lengkung. Dan gambar yang ketiga pun sama demikian, tidak dapat disebut sebagai bangun segi banyak karena bangun tersebut tidak tertutup. Sepertinya kalian terlihat sudah tidak semangat seperti tadi pagi lagi nih. Coba kita tepuk semangat yuk. Bisa kan? Oke, kalau bisa tepuk semangat. Semangat. Oke. Gimana? Udah semangat lagi kan belajarnya? Nah, sekarang Ibu punya permainan. Namanya spin games. Jadi di sini Ibu akan memutar papan spinnya terlebih dahulu. Kemudian jika jarum pada papan spin tersebut sudah berhenti di 1 angka, maka kalian boleh angkat tangan lalu menjawab pertanyaan yang ada pada soal tersebut ya. Yuk, mari kita coba sama-sama ya. Nah, angka 4. Ya, boleh, silahkan Afrizal. Kita baca soalnya bersama-sama ya. Ketiga bangun di samping merupakan kelompok segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan. Nah, coba kita perhatikan terlebih dahulu, terdapat bangun apa saja di dalam soal? Ya, ada segi 5, ada persegi atau segi 4 beraturan, dan ada segi 3 sama sisi. Ya, jadi apa jawabannya Afrizal? Tepat sekali. Ya, jawabannya segi banyak beraturan. Kita coba putar lagi ya. Angka 5. Soal nomor 5. Siapa yang mau menjawab? Ya, boleh Radit. Mari kita baca bersama-sama ya soalnya. Pernyataan di samping merupakan ciri-ciri dari bangun. Nah, pernyataannya apa nih? Yang pertama, memiliki 5 sudut. Yang kedua, memiliki 5 sisi. Nah, dua pernyataan tadi itu merupakan ciri-ciri dari bangun apa? Kurang tepat, Radit. Harusnya jawabannya adalah segi 5. Ya, bangun yang ini ya, yang warna biru. Oke. Tidak apa-apa Radit. Selanjutnya kita putar lagi ya. Nomor 1. Yuk kita baca bersama-sama. Trapesium merupakan bangun yang termasuk dalam kelompok segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan. Ya, silahkan Fahmi. Tepat sekali, jawabannya adalah segi banyak tidak beraturan. Mengapa? Karena tidak seluruh sisi dalam trapesium itu memiliki sama panjang dan tidak semua sudutnya memiliki ukuran yang sama besar. Ya, tepat sekali. Terima kasih, Fahmi. Oke, selanjutnya nomor 3. Mari kita baca bersama-sama ya soalnya. Bangun-bangun di samping merupakan kelompok. Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, silahkan Alisa. Kurang tepat. Tidak apa-apa ya Alisa, belajar lagi. Terima kasih sudah menjawab. Seharusnya jawabannya adalah segi banyak tidak beraturan. Mengapa? Ya, karena
tidak semua sisi-sisi yang terdapat dalam bangun tersebut memiliki panjang yang sama, dan tidak semua sudut yang terdapat dalam bangun tersebut memiliki besar sudut yang sama. Oke, soal terakhir, soal nomor 2. Yang belum kebagian menjawab soal siapa? Ya, Rizky. Nanti Rizky menjawab soal nomor 2 ini ya. Yuk kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Pernyataan di samping merupakan sifat-sifat dari... Nah, apa nih pernyataannya? Yuk kita baca. Yang pertama, memiliki 4 sisi. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ya, Rizky, apa jawabannya? Betul, jawabannya adalah jajar genjang. Tepat sekali, Rizky. Nah, setelah tadi menyimak penjelasan segi banyak dari Ibu, kemudian kita menjawab beberapa pertanyaan, siapa yang mau menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Ya, silahkan Radit. Ya, betul sekali ya. Hari ini kita telah belajar segi banyak dari pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, jenis-jenisnya, yaitu ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, kemudian contoh dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, dan belajar juga mengenai bangun yang tidak termasuk segi banyak atau disebut bukan segi banyak. Oke. Selanjutnya, siapa yang mau menjelaskan pengertian dari segi banyak dan ciri-cirinya? Oke, silahkan Rizky. Ya, tepat sekali Rizky. Pengertian dari segi banyak adalah suatu bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis yang memiliki banyak segi dan sudut. Ciri-ciri dari segi banyak ada 5. Yang pertama, segi banyak merupakan bangun datar tertutup. Yang kedua, segi banyak memiliki minimal 3 sudut. Yang ketiga, segi banyak memiliki minimal 3 buah sisi. Yang keempat, jumlah sisi dan sudut yang terdapat dalam bangun segi banyak yaitu jumlahnya sama. Dan yang kelima, sisi-sisinya dibatasi oleh garis lurus alias garis yang tidak melengkung. Betul sekali Rizky. Selanjutnya, siapa yang mau menjelaskan jenis-jenis segi banyak dan pengertiannya? Ya, silahkan Alisa. Tepat sekali. Jenis-jenis segi banyak ada 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang seluruh sisi-sisinya sama panjang dan seluruh sudut-sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan kebalikannya ya, yaitu segi banyak yang seluruh sisinya tidak sama panjang dan seluruh sudutnya tidak sama besar. Betul sekali Alisa. Selanjutnya, siapa yang mau menjelaskan contoh-contoh dari segi banyak beraturan? Boleh Desrika? Ya, contoh-contoh dari segi banyak beraturan. Yang pertama ada segi 3 sama sisi, lalu ada segi 4 beraturan atau persegi, ada segi 5 beraturan atau pentagon, segi 6 beraturan atau heksagon, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan atau oktagon. Bagus, selanjutnya siapa yang mau menjelaskan contoh dari segi banyak tidak beraturan? Ya, silahkan Fahmi. Tepat sekali. Contoh segi banyak tidak beraturan, yang pertama ada trapesium, jajar genjang, lalu ada layang-layang, dan yang terakhir ada persegi panjang. Oke. Berarti semua anak-anak ibu sudah paham, sudah memahami apa saja materi yang telah dibahas pada hari ini. Selanjutnya, karena kalian sudah memahami semua materi pada hari ini, ibu akan memberikan tugas, yaitu silahkan
gambarkan beberapa benda yang ada di sekitar kalian, kemudian tentukan apakah benda tersebut termasuk kelompok segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan. Nah, jika sudah, nanti pekan depan kita bahas lagi ya bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua materi sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya atas antusias belajar pada hari ini. Semangat terus belajarnya. Sebelum kita pulang, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Karena tadi Ibu sudah memimpin doa pada pagi hari, maka sekarang Ibu lagi ya yang memimpin. Oke, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat Ibu semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di perjalanan.